Guys, adakah Indonesia mampu untuk melakukan ini? Di mana dikatakan apabila dunia pada ketika ini sedang memanas, di mana dikatakan giliran Indonesia untuk menguasai dunia pasca konflik di antara Ukraina dan juga Rusia. Adakah Indonesia mampu untuk melakukan ini? Wow. Hello guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guys, welcome back again to my YouTube channel. Aku Musa dan ini channel YouTube aku, Musa bin Muhammadirin Channel. Dan kepada subscriber, kepada viewer-viewer di luar sana yang baru saja terjumpa Musa Channel ataupun baru saja klik sana, klik sini dan akhirnya baru saja terjumpa Musa Channel, jangan lupa guys dengan memberi sokongan sepenuhnya kepada Musa Channel dengan menekan button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah guys. Dan kepada subscriber, kepada viewer-viewer yang selama ini sentiasa support dari belakang, yang sentiasa menyokong, yang sentiasa hadir di ruangan komentar aku di bawah, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang mampu membalas jasa kalian semua. Dan aku hanya termampu untuk mendoakan semua kalian di luar sana agar dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada wabak COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa hari ini kita akan buat sedikit guys untuk video reaction. Kalau kita tengok di channel bagi-bagi dan kalau kita tengok judul video yang kita akan react hari ini, di mana dikatakan dunia memanas, giliran Indonesia untuk menguasai dunia pasca konflik di antara Ukraina dan juga Rusia. Adakah Indonesia mampu untuk melakukan ini? Wow. Untuk kita mengetahui apakah yang ingin disampaikan oleh admin bagi-bagi, jom kita tonton dulu video ini. Seperti biasa di hujung nanti baru kita akan bagi sedikit guys, sedikit kupasan mengenai video reaction kita. Apa-apa pun, jom kita layan. Okay guys, welcome to channel bagi-bagi guys. Ini adalah channel bagi-bagi. Indonesia harus menjadi Garuda yang mengguncang dunia sebelum Perang Dunia Ketiga. Bukan menjadi domba yang dipimpin para singa yang sebenarnya hanya boneka panda untuk mengantarkan negeri ini ke mulut buaya. Inilah kekuatan Indonesia yang mengguncang dunia. Ini adalah part keempat guys. Sahabat bagi-bagi, perang makin hari kian meluas. Yang awalnya Rusia versus Ukraina berubah menjadi perang global dan menjadi Glacier War. Ini gawat. Glacier War adalah perang yang bermula dari dua negara, kemudian menggelincir seperti sungai es dan menarik seluruh negara di dunia terlibat. Dan ini biasanya identik dengan awal-awal dimulainya perang dunia. Betul guys. Sahabat bagi-bagi, Rusia adalah negara yang mempengaruhi dunia karena kekuatan dan produksi kekayaan alamnya yang akhirnya membuat Eropa dan Asia ketar-ketir karena harga gas dan minyak melonjak ke bulan. Uni Emirat Arab pun bermain cantik dengan memanfaatkan sumber daya alamnya, menekan Amerika Serikat dengan tidak mau mengendalikan harga minyak dunia. Karena kapan lagi Uni Emirat Arab bisa berjaya dan membalas dendam yang sudah selama ini dikebiri Amerika Serikat pasca kekalahannya di Perang Teluk? Kini giliran Indonesia lah yang harus mengambil peran, memasang kuku-kukunya sebagai macan Asia yang sudah terlalu lama tidur. Karena dunia tahu kekayaan alam Indonesia yang bisa bersaing dengan Rusia dan Uni Emirat Arab dan bahkan melebihi mereka karena di kita semuanya ada, dari minyak bumi, nikel, tambang uranium, emas, bahkan hamparan lahan yang luas dan subur, serta pasukan warna-warni rasa jeruk dan apel yang melimpah bisa dimanfaatkan bila perang bergejolak. Dan Indonesia adalah negara yang satu-satunya belum bermain cantik secara global memainkan ambisinya. Untuk itu, Indonesia wajib mempersiapkan diri, di mana pada posisi ini mata dunia tertuju pada kita. Maka dari itu, ayo kita kuasai dunia dengan menjadi pemain dan bukan menjadi bagian dari permainan. Untuk itu, inilah resolusi dari kami. Empat hal yang harus direbut kembali dari Ibu Pertiwi. Apa tuh guys? Sebelum dimulai, silakan padamkan tombol merah dan hantam tombol loncengnya biar kalian dapat notifikasi dari channel paling membumi ini. Ini dia 4 kekuatan Indonesia yang harus direbut kembali dengan cepat sebelum terlambat. Kita mulai dari nomor 4, yaitu rebut kembali kekuatan Indonesia dari alam. Sahabat bagi-bagi,
Indonesia adalah tanah subur yang dilempar dari surga. Di tanahnya tumbuh berjuta-juta pohon yang bermanfaat. Faunanya beraneka ragam. Bahkan dari perut Yes, buminya betul, guys. keluar Tidak semua dapat sumber dinafikan. kekayaan yang bisa membuat negeri ini menjadi sultan dan raja. Yes. Tapi Alam sudah mengapa jadi. kita kekurangan di negeri sendiri? Kita pengkonsumsi tempe terbesar, tapi setiap gigitan Pengkonsumsi. tempe yang kita makan, Amerika lah yang semakin kaya raya. Karena tiap bulannya, jutaan ton kedelai kita harus impor dari negeri Paman Sam tersebut. Kenapa dengan kedelai kita? Kenapa dengan Setiap kedelai hari kita? kita meminum kopi dan teh, tapi gulanya kita impor dari asing. Bahkan Indonesia kini menjadi negara pengimpor gula terbesar di dunia, bahkan mengalahkan nilai impor dari Oh. China. Kemana gula-gula kita? Apakah mereka menangis tidak mau betul tumbuh juga di kan, negeri guys? ini? Betul-betul ini Setiap aku setuju, hari guys. beras kita masak, tetapi asinglah yang menghitung cuannya. Kemana para satria petani kita? Apakah mereka lelah karena setiap musim panen guys, kan? pemerintah kita tidak mau seperti Jepang yang membeli hasil dari para petaninya sendiri dengan harga yang stabil agar para cukong yang memonopoli harga jahat tidak bisa Benda ini mengusik bukan di lagi para pahlawan di tani Indonesia kita saja, guys. dengan permainan harga. Di sini pun Setiap mengalami hari benda yang istrimu sama juga. memasak, tetapi setiap tebaran garam asinglah yang kaya karena ternyata sekarang kita impor garam. Lalu, kemanakah laut kita? Apakah laut kita berubah menjadi pasir atau lautan padahal, binomo? laut Dimanakah kita ini besar, sekarang para guys. petani Memang garam? Mereka undur diri antara dari negeri tidak laut manusiawi ini. persempadanan yang paling Lalu, luas lucunya adalah Indonesia. lagi, para peternak kita yang makin hari makin terganti oleh peternak dari asing. Thailand misalnya, yang menggantikan para peternak ayam sayur lokal karena ketidakberdayaan membuat kandang kos-hos yang begitu mahalnya untuk rakyat sendiri yang nilainya mencapai 1,5 miliar rupiah per kandangnya. Dengan 1,5 alasan itu, bukan hanya besar, produknya guys. saja kita impor, tapi sekarang para pengusahanya dan tenaga kerjanya juga kita impor. Membagongkan bukan? Ternyata kita tetap buruh di tanah merdeka kita sendiri. Untuk itu, ayo pemerintah dan rakyat rebut kembali Indonesia. Please lah, Padahal ayo. di tahun 1930-an, Indonesia berjaya sebagai pengekspor gula terbesar ke berbagai dunia. Bisa kita lihat di negara-negara yang terjadi konflik, setiap kerusuhan sipil, maka panganlah yang menjadi kekisruhan utama. Rakyat tidak rebutan gadget lagi, tidak rebutan slot binomo lagi, tapi rebutan pangan. Maka dari itu, ketahanan pangan kita harus kuasai lagi. Lihat Syria yang kucing dan tikus pun dijadikan sumber makanan saking langkanya. Tikus. Lalu, bila perang dunia terjadi, apakah negara-negara yang mengimpor beras ke Indonesia masih akan mengirim beras dan gulanya juga? Tentu tidak. Lalu, bagaimana jadinya? Indonesia, negara pertanian yang tidak bisa bertani ini, akan bertahan. Chaos massal akan terjadi. Tidak perlu menyerang Indonesia dengan kekuatan militer, maka Indonesia akan hancur dengan sendirinya. Lihat saja, baru satu komoditi minyak goreng langka di negeri penghasil minyak goreng terbesar ini sudah carut marut. Lalu bagaimana jika ke depan beras langka, gula langka, dan semuanya langka? Kita harus berhati-hati, sahabat bagi-bagi. Mungkin ini desain luar negeri agar negeri ini tidak bisa mandiri di negeri sendiri. Anak-anak mudanya didesain menjadi manusia-manusia konsumtif, bukan produktif. Bila suatu saat nanti penjajah-penjajah baru datang, maka tidak perlu repot-repot seperti dahulu kala menyerang dengan Betul, kekuatan guys. militer. Cukup stop keran impor, maka Indonesia akan porak-poranda. Para pemudanya lebih bisa memainkan game PUBG, Betul. Free Fire daripada bertani. Para pemudanya lebih memilih slot judi daripada bekerja keras. Lebih memilih diiming-imingi afiliator untuk berhalusinasi daripada beraksi. Lebih gemar membentuk ormas warna-warni untuk ribut dengan bangsa Halusinasi sendiri. daripada beraksi. Jadi, ingatlah ini di hati kalian. Ayo bangkit para pemuda, kencangkan ikat pinggangmu, buang judi slotmu, stop joget TikTokmu, Yes, that's dirikan right. kembali Indonesia sebagai negeri terkuat dalam ketahanan pangan untuk menghadapi tantangan global. Karena setiap negara yang ketahanan panganannya kuat, maka dapat menghasilkan Betul, generasi-generasi sehat. Dan bila perang terjadi, nomor satu yang membuat negara bertahan adalah sumber pangannya yang tidak bergantung Alam. oleh negara lain.
Lihatlah hamparan luas negeri ini. Rekatkanlah kembali lagi persaudaraan kita. Musuhmu bukan dari bangsa ini. Ingatkanlah para pemimpin kamu untuk serius memimpin bangsa ini sebelum semua kekayaan bangsa ini habis terbagi-bagi. Lekaslah merdeka Indonesia sebelum terlambat. Jangan sampai suatu saat nanti kamu menyesal di mana anak dan cucumu mati karena kekurangan dan peperangan. Yakinlah, para badut oligarki ini paling cepat melarikan diri ke luar negeri bila peperangan terjadi. Maka dari itu, perlukah kita resolusi bila para pemimpin kita semakin basi? Sudah saatnya, wahai rakyat Indonesia, kita guncang dunia, Ayo, singkirkan para bangkit. benalu dan kibarkan sang saka merah putih. Kita akan lanjutkan bagian 4, chapter 2, segera di channel kesayangan kita Bagi-Bagi Untuk Negeri. Sekian dari kami, admin pamit undur diri. Guys, kalau kita tengok video sebentar tadi yang disampaikan oleh admin Bagi-Bagi, di mana dikatakan Indonesia, giliran Indonesia untuk menguasai dunia pasca konflik, kalau kita tengok sekarang di antara Ukraina dan juga Rusia berlaku. Di mana kalau kita tengok 4 hal ini harus direbut oleh Indonesia sebelum terlambat. Di mana kalau kita tengok video sebentar tadi sempat diulaskan oleh admin Bagi-Bagi satu sahaja daripada 4 apa yang harus direbut oleh Indonesia, dan ketiga itu adalah video seterusnya. Sama-sama kita nantikan video daripada channel Bagi-Bagi. Di mana kalau kita tengok di antara 4 hal harus yang Indonesia rebut sebelum terlambat, di mana dikatakan daripada kekayaan alam semula jadi di Indonesia. Di mana kalau kita kaitkan dengan apa yang berlaku sekarang, di mana kalau kita tengok pasca konflik di antara Ukraina dan juga Rusia, di mana seperti apa yang kita tahu, Rusia merupakan salah sebuah negara di dunia ini yang mengeluarkan minyak yang terbesar. Kalau tidak silap, negara kedua atau yang ketiga yang terbesar yang mengeluarkan minyak. Jadi secara tidak langsung apabila berlakunya konflik di antara Ukraina dan juga Rusia, di mana tidak mustahil akan berlaku sedikit krisis ekonomi yang sangat-sangat terkesan kepada dunia kita, khususnya untuk pengeluaran minyak. Sebab kalau kita tengok, Rusia merupakan salah sebuah negara yang mensuplai minyak yang terbesar. Jadi kalau kita berbalik kepada di Indonesia, di mana Indonesia ini merupakan salah sebuah negara di dunia ini, merupakan yang paling kaya guys dengan alam semula jadi. Sebut sahaja bahan nikel, bahan alam semula jadi seperti beras, apa lagi, banyak lagi guys, minyak, sumber gas, semua Indonesia ini merupakan yang kaya guys, kaya untuk menghasilkan alam semula jadi. Di mana dikatakan kualiti apa yang ada di perut bumi di Indonesia ini tidak sama seperti apa yang ada di negara-negara yang lain yang mampu menghasilkan bahan bumi juga. Jadi guys, inilah sebenarnya giliran Indonesia untuk menunjukkan kehebatan ekonomi Indonesia pada masa sekarang ini untuk menjadikan sumber ekonomi pertama di dunia untuk menggantikan negara-negara yang lain dalam menyerujui aspek ekonomi dalam bidang alam semula jadi. Tapi guys, aku suka apa yang diulaskan oleh admin Bagi-Bagi, di mana dikatakan Indonesia ini memang kaya guys, kaya dengan alam semula jadi, di mana beras di Indonesia merupakan, Indonesia mampu untuk menghasilkan beras sendiri dan mampu untuk menghasilkan garam sendiri. Sebab kalau kita tengok Indonesia ini luas dengan lautan terbentang, memang luas guys. Dan juga gula dan beberapa bahan-bahan mentah yang digunakan di dalam kegunaan makanan harian kita. Tetapi kalau kita tengok apa yang ingin admin Bagi-Bagi ini ingin sampaikan, di manakah bahan-bahan mentah yang kita sebutkan sebentar tadi ketika Indonesia memerlukan, seperti beras, garam, gula dan banyak lagi bahan-bahan mentah lain, sedangkan keperluan itu ada di Indonesia. Dan apabila rakyat-rakyat di Indonesia menggunakan beras, menggunakan garam dan juga menggunakan gula, mereka masih lagi mengekspor bahan-bahan itu. Jadi persoalannya, di manakah bahan-bahan alam semula jadi Indonesia seperti beras, garam, gula dan sebagainya, sedangkan bahan-bahan mentah itu ada di Indonesia sendiri? Kenapakah harus diekspor daripada di luar daripada Indonesia sedangkan Indonesia ada? Jadi guys, aku sangat-sangat setuju dengan ulasan yang disampaikan oleh admin Bagi-Bagi. Ketika inilah sebenarnya Indonesia mampu untuk menguasai pasca konflik di antara Ukraina dan juga Rusia. Kalau kita tengok apakah peranan Indonesia ketika berlakunya konflik, apabila berlakunya di dunia ini,
Sebenarnya Indonesia ini banyak sekali kalau kita tengok boleh memainkan peranan penting dalam aspek mengeksport bahan-bahan mentah kepada negara-negara yang memerlukan, dan juga memberi bantuan ketenteraan tidak mustahil, dan beberapa lagi bantuan yang lain. Indonesia dapat mainkan peranan yang paling penting guys di dalam hala tuju negara dunia kita pada ketika ini. Okey guys, untuk hari ini itu saja sedikit information daripada Musa Channel, dan kepada subscriber di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, yang masih lagi keras hati guys, keras lagi hati ini untuk tidak menekan button subscribe, please guys, tekan button subscribe. Tekan button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Okay guys, akhir kata daripada Musa Channel. Thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.